pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Doncast, tapi kali ini bersama saya Desmond Chandra dan juga saya Don Bosco Selamun. Nah, di episode kali ini kita sudah mengundang satu sosok. Ia adalah politisi senior dan juga jurnalis senior dan pernah bersama-sama dengan Bang Don ya bekerja di satu media cetak nasional. Persisnya guru saya. Guru, nah. Guru, dan sebagai guru saya ingat betul ketika saya masih jadi wartawan kecil-kecil begitu, kita ngetik dan Bang Panda narasumber kita ini lewat. Dia lihat baik-baik, tidak ada omongan. Yang kita tahu kemudian tiba-tiba apa yang kita tulis nih, cak, gitu. Terus kok gak ada penjelasan sama sekali gitu. Lama-lama kita tanya, delebau itu jelek. langsung saja kita perkenalkan Opung Panda Nababan. Opung, terima kasih sudah hadir. Bang Panda, sebuah kehormatan bisa bertemu abang lagi. Ya, luar biasa. Kita panggil Opung karena seniornya Bang Don. Yes. Dan beliau ini bisa membuka tabir, menjawab berbagai spekulasi yang muncul beberapa hari terakhir ini. Apa itu? Itu adalah soal orang sudah mulai bicara spekulasi hubungan Ibu Mega dan Presiden Prabowo. Nah, Opung kan sempat hadir juga tuh di barisan pendiri partai pada saat HUT PDI Perjuangan tanggal 10 lalu ya, yang ke-52. Nah, tampak ada kasak kusuk nih antara Mbak Puan dengan Mama, dengan Ibu Mega. Sempat media melihat bahasa bibir Mbak Puan itu katanya Prabowo mau bertemu sama Mama. Apa yang Opung ketahui? Karena Abang Pang Panda waktu itu ada dekat situ. Bukan, itu untuk satu skenario yang mau sensasi perlu dan orang itu di rumah bisa ketemu. Settingan maksudnya. Iya, di rumah mereka bisa ketemu, halo-haloan juga bisa ini. Ya, dia sama mamanya dekat sekali gitu. Jadi nggak usah pakai lihat lips untuk lihat lip sync begitu bibirnya. Nggak usah. Artinya kan dari dulu memang Ibu Mega sudah perhatian ya, berkawan dengan Pak Prabowo, dan tidak pernah ada perselisihan. Tidak ada. Nah sampai saat ini dan kedepannya akan seperti apa? Ada juga. Itu yang saya bilang rusak hubungan mereka ini dibikin Jokowi. Jokowi membikin satu tindakan-tindakan yang tidak simpatik gitu, yang tidak elegan gitu loh. Misalnya Jokowi sama Mega kan udah sepakat di batu tulis bawa Ganjar. Bahkan itu waktu itu pulang lagi biar lebih kompak lagi, terbang dia bersama Ganjar ke Solo karena besok Idul Fitri. Masih ingat itu kan? Iya. Jadi kalau dikaitkan bagaimana Jokowi dengan Mega, kemudian Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan Mega, mau nggak mau ini ada pertaliannya, ada hubungannya. Artinya gini. Apakah Jokowi beritahu Prabowo gitu loh bahwa dia sudah ketemu Mega atau belum? Itu satu. Apakah kemudian Jokowi dia ceritakan ke Mega, aku beralih dari Ganjar? Dia sampaikan nggak? Kesemerautan inilah menciptakan. Maka saya kaget waktu ditanya wartawan dia di Solo. Kata Pak Panda, bapaklah yang membuat hubungan Jokowi dengan Prabowo menjadi itu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Padahal hubungannya transparan. Sangat jelas gitu loh hubungan itu. Dan dia berhasil mengeruhkan itu. Karena apa? Aku tanya Mega, Mbak, Jokowi kasih tahu nggak bahwa ini dengan ini? Enggak, itu Pan katanya. Bahwa dia tidak Ganjar lagi, kasih tahu nggak? Enggak itu. Artinya Bang, kalau misalnya itu dikasih tahu sama seperti kasus Pak JK memberitahu tadi wakilnya Pak SBY, mestinya tidak begitu rame, keruh. Iya betul. Jadi berawal dari sana, Ibu Mega merasa dikhianati begitu. Loh iya dong, bisa salah ngerti. Kan sampai kemudian kan Mega pernah komentar itu di pers dimuat, yang ketua partai aku. Kok mau ngatur pasangan Ganjar Prabowo? Kan pernah itu. Iya. Berarti itu kalau kita orang komunikasi, berarti dia nol komunikasi dia. Oke. Nah, kalau lihat gini, kembali ke cerita kita kemarin bahwa kita melihat ada lagi hubungan untuk
seperti mau dipulihkan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi ketika misalnya masuk dalam koalisi dan di luar koalisi kan jadi pertanyaan, Bang. Cerita lain lagi itu kalau koalisi sama tidak koalisi, saya pikir cerita lain lagi itu. Karena itu udah transaksi politik itu. Bukan lagi human itu gitu loh. Transaksi politik dan itu butuh proses. Dan ini terus terang aja butuh waktu, butuh proses. Bagaimana apa yang ditinggalkan oleh Jokowi. Itu nggak main-main ini yang dia tinggalkan ini gitu loh. Artinya bagaimana satu kepercayaan, satu kesepakatan itu dimanipulat. Itu berat itu. Itu nggak tokcer itu, nggak kemudian bim salah bim satu malam ini gitu loh. Apa yang berkembang di pikirannya Megawati waktu terjadi proses ini, apalagi didengar lagi anaknya, dia nol. Dia kan kemarin kan ngaku bahwa dia udah 2,5 tahun nggak ketemu Mega. Oke, nah Opung, tapi kalau misalnya kita melihat dari HUT PDI Perjuangan kemarin, itu kan Bu Mega sempat bicara kalau dia tidak bermusuhan dengan Prabowo, dia masakin Prabowo nasi goreng, terus juga berterima kasih karena Prabowo dan MPR memulihkan nama Soekarno. Nah, kalau melihat suasana kebatinan dari Ibu Mega, apakah itu artinya Bu Mega melunak dan ingin bersama-sama dengan Prabowo dalam pemerintahan? Ini bukan ada keras melunak segala macam, proses alamiah aja. Dan saya sendiri terus terang nggak punya kekhawatiran apapun hubungan dia dengan Prabowo, nggak ada. Karena aku sudah cukup menyaksikan begitu lama gitu loh. Tidaklah kemampuan seorang Jokowi bisa merusak itu gitu loh. Tetapi butuh waktu. Tapi kedua tokoh besar ini tidak pernah bertemu meskipun sudah belum pernah bertemu setelah Pilpres, Bang. Iya, kalau sudah saling ngerti ngapain ketemu? Oh gitu. Oh iya, kalau saling ntar dulu ya, gue mau lihat permainan friend gue nih. Gitu, kan. Loh, itu yang dibilang sama Ibu Mega kan. Kita lihat dulu. Jadi apa? Gini ya, pengalamanku. Kalau mau ketemu begitu, itu Mega itu terbuka. Pan, kau pergi dulu ke Prabowo. Kok semua yang ngatur-ngatur ini bukan dia, Hasim gitu kan. Kok begitu? Ya, pergilah aku ke Prabowo. Di Tamrin itu kantor sama Hasim. Dari tadi kita ngomong-ngomong ini, gua lihat yang menentukan Hasim itu kan adikmu. Aku bilang, Prabowo ada di situ, adikmu. Iya. Kok jadi dia yang ngatur, paling ngatur semua ini. Soalnya yang punya uang dia, katanya. yang punya uang dia, katanya. Terus aku sampaikan ke Mega, ngarang kau, katanya gitu kan. Ngarang kau. Iya, aku bilang aku juga punya adik, Asmara, Komnas HAM itu. Masa dia ngatur aku bilang gitu kan. Tahu kata Prabowo, yang punya uang Hasim. Jadi dia yang ngatur, katanya. Kita ikut aja, katanya gitu. Atau begini, Bang. Jangan-jangan ada misalnya siapa duluan yang ingin ketemu. Kan ini kan kadang-kadang kan ini juga sesuatu yang ada ego politiknya gitu. Di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Agak begitu penting itu. Karena apa nggak begitu penting? Nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan dalam hubungan mereka berdua. Atau ada sesuatu, ini a matter of time aja nih. Matter of time. Apa mungkin karena ada hubungan segitiga, yaitu Prabowo, Mega, dan juga Jokowi. Nah, apakah solusinya ada salah satu yang harus dibuang? Itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Opung, Bang Don, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Doncast. Anda kembali menyaksikan program Doncast dan masih bersama kami di sini Opung Pandanababan. Bersama-sama kita akan menerka masa depan hubungan Megawati dan Prabowo, ya Bang Don? Iya, membicarakan. Bahas. Karena kan sebetulnya publik itu kan selalu bertanya, Bang. Tidak ada pertemuan, tetapi kemudian ada yang berharap ada pertemuan, tapi juga ada yang berharap apa perlunya pertemuan gitu. Dan bahkan kadar sebagai orang dalam gimana Panda lihat kemungkinan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Itu a matter of time, soal waktu aja. Soal waktu, nggak ada satu. Jadi begini, tadi terpotong waktu aku tadi cerita, biasanya Mega ini tidak sendiri. Dia ada inner circle, termasuk saya, kadang-kadang diutusnya,
ini mau ketemu saya, ini mau apa saya, ini apa saya, itu lazim gitu loh. Sama itu Banda ini SBY mau ketemu saya, ya kan, aku mau terima dia kalau dia jawab dulu pertanyaanku ini. Gitu. Terus sampai saat ini ada permintaan dari Ibu Mega untuk menghubungkan dirinya dengan Prabowo? Buat kita itu tidak menjadi satu hal yang ini. Penting. Karena ya bukan satu hal yang artinya ditunggu dia apa, karena kita udah lihat mereka itu nggak ada masalah. Tapi kenapa nggak ketemu-ketemu, Opung? Itu kan nggak ukuran. Ya bisa aja mereka telepon-teleponan. Ya kan, Tanpa diketahui tapi publik, ya? terus terang saya sebagai orang yang termasuk dekat itu, saya tidak melihat ada sesuatu Keretakan. sehingga khawatir. Tetapi apapun ceritanya, faktor Jokowi ini mempunyai pengaruh. Betul. Gitu loh, faktor Jokowi ini membuat misunderstanding. Ya dong. Yang harus dilakukan adalah... Loh bukan, artinya cooling down dulu. Oke. Ini kan nggak gampang pukulannya. Coba sakitnya Mega, terpukulnya Mega, dibikin ini gitu loh. Oke. Bang, cooling down itu apakah akan menjadi zero sum game? Memilih saya atau memilih Jokowi? Nggak Misalnya sampai, gitu. Hebat kali lah Jokowi. Nggak sampai ke situ dia. Kan saya boleh tanya. Ya sorry lah, nggak sampai ke situ. Kalau saya lihat dia post power syndrome aja, dia udah selesai lah, udah inilah. Jadi- Mau dia tukang-tukangi. Oke. Ini kan ada jawaban-jawaban dia ini kan suka bikin orang tersesat. Begitu dipecat dia, ini partai perorangan katanya. Mana ada partai perorangan? Kalau partai itu lebih dari 4-5 orang. Iya, namanya juga partai. Kalau perorangan paling partai itu partai mancatur. Jadi, Opung, kira-kira masa-masa cooling down ini akan seberapa lama? Berapa bulan hingga jelang Kongres bulan April nanti akan ada seruan definitif dari PDI Perjuangan? Akankah bergabung dengan pemerintah? Agak keren jawabannya. As soon as possible. Artinya bisa jadi sebelum Kongres juga dong, Opung? Bisa dong. Oke. Enaknya buat orang ini dua nggak ada beban. Ini soal ini aja, atau timing soal apa gelombang atau dampak yang dibikin Jokowi ini. Itu aja. Ya, tetapi kan gini Bang, misalnya begini, ada misalnya Pak Jokowi mundur dari dari circle itu gitu. Ibu Mega kan mudah gitu masuknya. Tapi kalau tetap seperti ini, Oh enggak ada batasannya juga lah. Ada limitasinya Abang juga. percaya itu? Percayalah. Tapi siapa yang bisa menebak kalau misalnya Pak Jokowi tidak akan berada di tengah-tengah Ibu Mega dan Prabowo dalam waktu dekat? Bisa saja semakin panjang dan semakin keruh nanti. Kalau aku ya terus terang mohon maaf, kita nggak usah dramatisir. Kita tahu itu hebat-hebatan. Dia itu artinya tidak sehebat itu pengaruhnya kepada Prabowo sama Mega. Gitu. Tetapi dia faktor dulu, ya. Dan kalau kita usut-usut belakangan gitu loh, sama itu Budi Gunawan sampai jadi Menko wajar. Kenapa? Dialah ujung tombak waktu itu. Dialah yang dipercaya oleh Mega sama untuk mendamaikan dengan Prabowo. Gitu, wajar dong dia jadi ini. Gitu loh. Dan Jokowi sendiri cerita ke saya, yang dia declare 2 pembantu dia yang paling loyal ke dia dan paling baik, Budi Gunawan sama Pramono. Itu ngomong ke saya. betul. Gitu loh. Jadi, tapi kemudian lihat tanda-tandanya, Budi Gunawan sudah ini, kemudian Menko, berarti udah ini. Dan dia bukan PDI Perjuangan, Budi Gunawan gitu loh. Tetapi Kan terafiliasi, Opung. bukan, artinya maksud aku dikotak-katikkan lah seakan-akan sudah ini, padahal bukan itu. Ya, ada story, dia story dengan Prabowo ada. Prabowo menyaksikan betul bagaimana intensitas dia waktu menghubungkan dengan Jokowi. Wajar dong dia Menko. Gitu loh. Jadi bukan soal bahwa ini dari PDIP atau Enggak ada. Bang Panda, ini kan ya tadi kita sudah bicara, Bang Panda bicara soal faktor Jokowi. Ada juga pilihan atau pikiran bahwa pertemuan itu akan ada, ini karena masih ada faktor Hasto Kristianto, Sekjen yang punya kasus. Lalu kan kelihatannya Ibu Mega seperti pasang badan. Apakah faktor ini juga akan mempengaruhi pertemuan Pak Prabowo sama Ibu Mega? Kalau menurut aku sama sekali tidak. Kenapa sama sekali tidak?
kita itu ya sebagai organisasi besar logis dong, plan A, plan B. Ya. Itu kan sudah ada dirancang itu. Plan A ditahan, plan B tidak ditahan, plan ini ada semua skemanya itu. Jadi tidak dikaitkan dengan itu gitu loh. Karena Mega ini sudah sangat kenyang dengan intimidasi, teror dan hukum. Bahkan dia sendiri juga udah pernah diperiksa. Jadi bukan satu hal yang baru, bukan satu hal yang kemudian sehingga genting, sehingga apa gitu, enggak juga gitu loh. Bukan kita mau mengecilkan persoalan. Ya kan? Enggak. Jadi apa yang dialami oleh Mega atau dialami oleh Hasto, saya malah bisa cerita bagaimana dulu Megawati punya Alex Litai. Itu Alexander Litai, sekjen, diculik. Hampir 10 hari hilang, aku juga ikut cari-cari dia. Alexander Litai, dia 1,5 tahun. Kalau si Hasto ini 2 tahun jadi sekjen. Bagaimana sakitnya, risaunya Mega waktu itu. Nah ini kan paling jalan-jalan ke Kuningan, ke KPK. Nah kalau dulu Alexander Litai tak tahu di mana ditahan. Mega udah alami pukulan kebatinan loh. Keresahan dia. Ada yang lebih berat lah ya. Iya, sudah dia lewati. Sudah dia lewati. Jadi benar ya Opung ya, ketika 3 hari setelah HUT PDI Perjuangan, ketika Hasto dipanggil KPK, kemudian Ibu Mega menelpon Prabowo untuk jangan ditahan ini sekjen PDI. Apa benar proses itu terjadi? Itu baru kudengar itu. Nah, apa benar proses itu terjadi, Bang? Enggak. Gak sampai ke situ lah kalau Mega. Bukan apa-apa. Mega ini kan punya orang-orang. Kalaupun yang kerjakan yang begituan tuh ada Oli, ada Said, ada siapa, Baskara, ada operator-operator dia yang inilah. Nggak mungkin langsung ke Mega. Nanti bisa dianggap cacat itu. Enggak, ya apalagi teknis kayak gitu loh. Apalagi yang orang mengenal di dalam loh ya. Jadi apalagi kalau itu Ibu Mega yang minta ke Pak Prabowo ya. Iya. Jadi aku pengalaman sama dia, Pan kau nggak kesana dulu, Pan kau ketemuin dulu, Pan ini apa dia gitu. Nggak ada itu direct gitu. Ya paling kita udahlah Mbak telepon lah, kayak gitu lah. Oke. Terus ya kalau dulu sempat berhembus kabar kalau Ibu Mega sempat ngomong sendiri kalau misalnya sekjennya ditahan, dijadikan tersangka, beliau akan marah-marah. Tapi sampai saat ini tidak ada. Dia kan malah lebih maju lagi dia ngomong waktu di HUT itu. Di ulang tahun ya. Iya, dia bilang sama Prabowo, kan kita sama-sama ketua umum. Bisa rasakan nggak kalau anak buah kita? Itu kan udah signal. Kalau anak buahmu diperlakukan kayak ini, kayak apa gitu. Itu paling terang benderang itu. Sinyal yang terang. Iya. Oke. Lalu kemudian begini, Bang. Ini tadi ada faktor Jokowi, kita bicara barusan faktor Hasto gitu. Kalau Abang, pemahaman Abang, kira-kira Pak Prabowo dia akan prefer kemana? Ke Jokowi atau ke Ibu Mega? Soal apa? Kalau dia misalnya dalam perjalanan politik ke depan, gitu, sehingga ini kan mempengaruhi dia akan ketemu, dia akan mendekati gitu. Tapi saya nggak takabur ya. Saya pikir faktor Jokowi udah selesai. Tidak punya influence atau magnitude lagi termasuk kepada Prabowo. Udah over gitu loh. Udah over lah. Dan itu udah paling top itu, anaknya dibikin jadi wapres. Udah apa itu. Terus mau minta apa lagi? Mau ikut campur apa lagi gitu loh. Dan itu tidak logis gitu loh. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bang Panda. Tadi malam saya bertemu dengan pejabat, Bang. Pejabat penting lah. Saya termasuk yang bertanya. Kan dulu ada gambaran kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, dia akan ada di bawah bayang-bayang Jokowi gitu. Saya tanya waktu sebelum dilantik, kalau kemudian saya ngecek lagi setelah dilantik. Pejabat ini bilang, tidak. Karena ada sejumlah faktor yang memperlihatkan bahwa pengaruh itu akan berkurang. Misalnya PPN dibatalkan, PSN dilihat kembali. Lalu ibu kota dari proyek harus buru-buru menjadi multi-years. Dan terakhir kemarin itu adalah soal DKI. Bagaimana seorang Prabowo tegas, kita ikut KPU. Karena katanya ada yang mempengaruhi supaya 2 putaran. Tapi Pak Prabowo mengatakan enggak, kita ikut KPU.
KPU sehingga tidak jadi 2 putaran. Artinya bisa jadi pengaruh seperti yang kita bilang tadi Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bahwa akan makin berkurang sama seperti Bang Panda bilang it's over gitu. Iya. Tuh. Ada tanda-tanda lain nggak Bang yang Abang dengar dari dalam? Maksudnya tanda Bahwa ini akan over gitu. Pengaruh dari Jokowi terhadap Prabowo. oh saya pikir sudah tereliminasi sendiri. Sudah di end ya? Sudah tereliminasi sendiri. Jadi ambil contoh lah, itu tamparan yang paling telak gitu. Waktu larangan kepada pegawai negeri kunjungan ke luar negeri. Oh iya ya. Itu apa artinya? 14 triliun dihemat. Sampai kemudian Prabowo bilang berapa bendungan air, berapa ini. Kan. Itu kan kebijakannya Jokowi. Iya. Kebijakan Jokowi. Oke. Dan itu dianggap penghamburan. Itu kan koreksi. Oke. Itu langsung tak kena gitu loh. Iya. Artinya sebebal-bebal muka temboknya orang Jawa bisa nangkap itu gitu loh. Iya. Iya dong. Jadi ini salah satu clue lagi ya, bagaimana pengaruh Jokowi sudah tidak ada lagi di sekitar Prabowo. Kalau menurut aku Oke. udah. Baik. Dan kalau masih ada itu yang rugi Prabowo. Kenapa masih harus dibayang-bayangi? Bukan digandoli dengan problem gitu loh. Oke, ada yang bilang ini PDI Perjuangan lebih nyaman dengan posisi politik 2 kaki seperti saat ini, Opung. Nggak gabung, tapi juga nggak oposisi gitu. Tapi apakah benar demikian? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Opung, Bang Don, tetaplah bersama kami di Doncast. Anda kembali menyaksikan Doncast bersama dengan Bang Don dan juga Opung Panda Nababan. Dan beberapa bulan lagi kita akan merayakan Kongres PDI Perjuangan. Bulan April ya? Bulan April. Nah ini kan masa-masa konsolidasi partai nih, Opung. Nah kira-kira tanggapan dari kader-kader di partai ini terkait dengan bagaimana tetap berada di luar pemerintahan atau mendekat? Jadi ini banyak orang nggak tahu karakteristik daripada partai ini menjelang Kongres sudah dimulai dan diharuskan dari tingkat cabang sama daerah, kabupaten kota sama daerah. Itu berjenjang itu. Hasil-hasilnya mereka itulah yang kemudian dibawa. Jadi saya waktu ketua DPD Sumatera Utara, kemudian di 2014 ini hasilnya itu kita bawa di Kongres. Saya waktu itu sebagai ketua berdiri di podium, saya tanya 35 cabang saya berdiri semua. Kalau ada yang salah saya ngomong di luar keputusan kita, teriak loh, iya. Sumatera Utara mengusulkan Jokowi calon presiden, dan itu masih tabu. Karena Mega belum kasih green light, Mega belum ini gitu loh. Masih dianggap itu pamali gitu, nggak boleh tuh ngomong itu. Tapi itu adalah aspirasi dari bawah. Karena kami rapat, forum ya? Iya kami rapat per dokumen partai memang mengusulkan supaya Jokowi Sumatera Utara. Nah, dalam konteks ini Bang, untuk Kongres bulan April, kira-kira sudah tergambar belum aspirasinya seperti apa? Tadi ditanyakan apakah di dalam atau di luar pemerintahan? Ini Februari Maret ini yang akan menjawab itu. Februari Maret ini mereka kan main ini ribut nih di bawah. Ya kan, mereka kemudian diakumulasi lah semua pendapat mereka, dibawa lah itu ke Kongres. Gitu loh. Jadi apakah Mega masih terus apa tidak, mereka silakan kasih pendapat gitu. Jadi dalam internal partai saat ini ada faksi-faksi 2 yang berkembang ya, antara pro dan juga kontra dengan partai bergabung ke pemerintahan. Nggak nyampe ke situ nggak sampai kepada kemudian, kalaupun itu wacana-wacana bahan diskusi yang kemudian tidak menjadi black and white gitu loh, hitam putih apa ini, enggak. Dan itu berproses gitu loh. Jadi misalnya contoh ya, kenapa saya bilang kok misalnya di Palembang Gerindra dengan PDI Perjuangan bisa nyatu. Kok di Sumatera Barat dengan PKS kok bisa, ini dengan itu. Jadi banyak varian-varian yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Gitu. Nah ini bagian dari kekhasan karakteristik percaturan politik kita. Jadi satu, yang kedua, kita tidak dalam satu posisi
kita oposisi apa tidak ya, apa tidak ya gitu. Mengenai ini sendiri rancu. Kalau presidensial kan tidak ada istilah oposisi, iya kan? Jadi kalau liberal kita ya baru ada oposisi gitu loh. Ya, kita latah ini apakah oposisi apa tidak dari situ. Tapi kan begini Bang, ada sejarahnya ketika PDIP pernah berada di luar pemerintahan. Bahkan 10 tahun di masa Pak SBY. Iya, betul. Iya. Kalau lihat itu, kan bisa saja sekarang, udahlah kita tetap begini saja. Iya. Punya pengalaman. Jadi waktu di SBY pengalaman kita sama sekali tidak mau ikut di dalam. Tidak ada cawe-cawe atau betul-betul. Dan ada hikmahnya, kita menjadi tambah kuat. Berarti saat ini juga mau seperti itu dong? Iya, bisa saja tergantung situasi tambah kuat. Waktu itu kenapa saya katakan tambah kuat kita waktu itu? Kita lah mulai pemenang dalam pemilu. Yang begitu dominannya Demokrat, kita bisa kemudian sampai itu yang kemarin dibilang di Kongres. Kita nomor 1 loh, katanya. Iya. Oke. Cuman mungkin memang membandingkan dengan Pak SBY tahun 2004 kan bisa beda sekali dengan membandingkan dengan Prabowo yang tahun sekarang. Oh enggak, maksud aku dari segi bahwa 2 tahun kita pernah referensi di luar gitu loh. Iya. Itu aja. Jadi bukan hal yang baru ini. Opportunity ini bukan hal yang baru gitu loh maksud. Opportunity di luar atau di dalam. Iya. Nah, artinya kalau lihat kan hubungan pribadi kan beda hubungan pribadi Pak SBY dengan Ibu Mega kan kita tahu. Dengan hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan beda. Baik-baik saja itu. Nah, itu yang membuat kita berpikir ini bisa di dalam nih. Jadi begini ya. Ini the true story yang mau saya ceritakan. Orangnya juga masih hidup. Walaupun kami di luar, di belakang layar, JK itu wakilnya si Jokowi, itu hubungin aku. Nelponin aku terus untuk membawa aspirasi daripada gitu lah. Nah kemudian saya ngomong sama Pak Kala, aku bukan Andi Matalata, ketua fraksi dia. Iya Pak Panda, kalau aku sudah sampaikan ke PDI sampai Pak Panda beres selesai itu semua. Kalah Yusuf kalah. Itu di luar buku. Artinya kalaupun aku cerita ke Mega itu, bisa-bisa kaunya itu katanya. Dipikirnya aku masuk biar penting. Yusuf Kala itu masih hidup begitu loh. Jadi politik itu Bang, panggung depan dan panggung belakang itu bisa beda. Beda. Bayangin dia telepon aku. Lagi rapat musuh. Pak Kala, aku bukan Andi Matalata. Aku ini. Iya saya tahu katanya kan. Gitu. Oke, Opung, kalau kita balik lagi nih terkait dengan varian Hasto yang ditarget jelang Kongres gitu. Apakah salah satu motifnya ini adalah untuk mengganggu konsolidasi partai menjelang Kongres nanti? Nggak juga. Terkait bagaimana nanti partai mengambil sikap? Aku tidak gegabah mengatakan bahwa sekaliber Hasto ini juga ada juga saya membuat saya kagum partai ini banyak kali jagoan-jagoan. Ada Baskara lah, ada Adian lah, ada siapa banyak jagoan-jagoan gitu loh. Artinya PDIP tidak kekurangan kader lah. Kader-kader gitu loh. Dan kemudian juga Hasto tahu itu, Mega tahu itu gitu loh. Dan kemudian juga itu yang saya bilang tadi. Sebagai partai besar, plan A dia ditahan, plan B tidak ditahan, plan A dia di ini. Dia sendiri sebenarnya mengatakan ke saya, dia sudah waktunya, sudah periodenya dia tidak sekjen lagi. Dia kan sudah 2 periode. Itu 2 periode Pramono nggak alami, Cahyokumolo nggak alami, Sucipto itu. Baru dia pecahin rekor. Dan kemudian dia sendiri pun sudah didiskusikan dengan siapa? Dengan Mega. Siapa penggantinya dia? Siapa calon sekjen? Enggak, artinya udah di bagian pembicaraan mereka. Aku juga udah tanya ibu, kata dia, Bu, saya udah waktunya jauh sebelum ada cerita apa ini, cerita kasus ini gitu loh. Jadi sudah ada pengganti dari kolega partai untuk menggantikan posisi sekjen. Sebagai partai besar, kita itu sudah prepare terhadap itu. Bukan karena sekjen yang saat ini berproses hukum ya, Opung? Bukan. Nah, kalau saya tanya Bang Panda sebagai jurnalis senior yang paham betul apa artinya demokrasi. Dan ketika semua partai menyatu dengan Pak Prabowo misalnya, kan tidak ada check and balances lagi. Bang. Semua partai
nyatu dalam koalisinya Pak Prabowo, misalnya termasuk PDIP nanti misalnya kalau dia mengambil keputusan seperti itu, tidak ada check and balances lagi dalam demokrasi. Kalau jujur ya, sebenarnya kalau dibilang nyatu itu juga nggak gampang juga dibilang nyatu gitu loh. Artinya kita bukan partai komunis ini, gitu loh. Bukan negara komunis. Bukan nggak yakin aku. Saya hebat-hebatnya nggak akan bisa diklaim nyatu itu nggak gitu loh. Apalagi soal presidential threshold yang sudah ditiadakan, Bang. Iya. Jadi setiap partai bisa mandiri sebetulnya. Hanya mungkin kalau mengutip kata pada this is just matter of time. Oke. Itu bisa berbeda gitu. Iya betul. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau boleh kita coba pakai ukuran-ukuran yang realistis dan apa yang terjadi di lapangan. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita kemudian oposisi bergabung apa tak bergabung, apa-apa gitu. Banyak varian-varian yang memang itu menjadi bergabung. Banyak. Tadi Opung juga sempat menjelaskan kalau misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu ibarat air dengan air. Jadi tidak akan sulit untuk membuat air dan air ini tidak bercampur. Jadi ada kemungkinan kalau mereka ini bisa bersama-sama dalam satu perahu. Sangat mungkin. Sangat mungkin gitu loh. Dan itu ya di forum resmi Kongres PDI Perjuangan waktu Prabowo ada, aku hadir di situ, dia pidato. Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Kenapa? Secara ideologis. Soekarno begini. Aku tanya lah adiknya Megawati, Rahmawati. Aku tanya Permadi, temanku juga, orang kebatinan tuh. Kenapa kamu masuk Gerindra? Soekarno lebih dari PDI, kata Rahma. Enak aja kau ngomong. Aduh. Gitu. Artinya itulah semacam satu ilustrasi. Jadi nggak ada barrier. Nggak ada partai di luar Gerindra yang begini ke kita. Jadi lepas daripada cerita Jokowi, lepas daripada ada histori. Gitu loh. Nah, Opung. Sekarang kalau kita lihat yang begini, Bang, kan bisa juga pemain-pemain di sekitar yang membuat ini menjadi rame, bukan? Oh iya betul. Ya itulah, kalau udah dalangnya nggak ada lagi kan lebih cepat. Nah, Opung tadi melanjuti pertanyaan Bang Don. Kalau aku lihat kan Opung lahirnya ini sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi usianya udah sebentar lagi 81 tahun ya. Nah, artinya kan sudah melewati berbagai mulai dari zaman Soekarno, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, kemudian sampai saat ini. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan bersatu dengan pemerintahan, apakah tidak ada kekhawatiran akan ada seseorang yang bisa mengkritisi bagaimana pemerintahan ini berjalan? Tunggu dulu, dikoreksi dulu omonganmu. Gimana? Bersatu, PDI Perjuangan bersatu, ya nggak bersatu lah. Dari segi apapun nggak ada bersatu. Bahwa kemudian bekerja sama, iya. Bersatu dan bekerja sama itu dua hal yang berbeda. Beda dong. Kalau bersatu itu kan cincai. Iya cincai lah. Iya kan. Iya. Artinya kalau bekerja sama pun kan sepakat gitu dalam apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Artinya kalau misalnya ada yang dirasa tidak baik untuk kepentingan publik, maka akan dibiarkan saja. Iya, bisa saja dibiarkan karena kita misalnya tidak dominan, tidak banyak, di voting kalah gitu loh. Tapi dalam catatan sejarah PDI pada waktu itu tidak menyetujui kayak begitu. Itu yang peristiwa yang terrecord gitu loh. Jadi proses itu berjalan terus. Ini unik kok kita punya demokrasi ini, ya kan? Unik dalam arti kata ada kekhasan tersendiri, ada ciri tersendiri, ya gitu loh. Jadi, oke, itu lanjut Bang. Udah. Enggak, kepala saya itu masih kembali lagi tadi kepada Abang bilang ini soal waktu saja. Iya. Pertemuan itu gitu. Iya. Tetapi kan soal waktu, tetapi pasti akan ada varian 1, 2, 3, 4, 5 untuk menentukan waktunya yang tepat sekarang gitu. Kita bekerja sama atau tidak? Ya belum sampai. Kira-kira apa saja? Kira-kira apa aja? Enggak, saya pikir komunikasi kalau by next kalau komunikasi year, kan oke, jalan terus. Iya, artinya komunikasi itu sejauh mana diintensifkan. Orang-orang di sekitar Prabowo kan ada. Betul. Orang-orang sekitar Mega kan ada.
Itu kan kelihatan itu sejauh mana komunikasi mereka, sejauh mana apa mereka. Saya pikir ini belum sampai ke tingkat itu. Jadi kalau di publik belum tampil Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, apakah di balik layar itu mereka sebenarnya sudah ada komunikasi? Bisa Opung jadi. pasti tahu kan, Opung Iya, bisa jadi. Bisa jadi. salah satu yang suka membisiki Ibu Mega. Apakah Lo beredak aja pembisik, Tapi enggak. katanya kalau ada apa-apa minta tolong ke Opung. Enggak juga lah itu. Artinya ketika mereka sudah menjalin komunikasi, percakapan yang tidak diketahui publik, apakah emang sudah terjadi, Opung, hal itu? Itu perlu saya bertanya itu. itu menarik itu. Tapi bukalah, Bang. Ah, Buka dikit lah. apa ya? Spill dikit, Dah, Opung. kalau aku buka terus terang aja, saya bukan nafsu ingin tahu segala macam. Aku nggak melihat ada hubungan mereka dua ini ada sesuatu. Oh, Itu Saya percaya. yang mendorong aku untuk terganggu lah, aku tidur pun nggak bisa. Ketemu Prabowo dulu aku. Apa dong kita Mega? Enggak. jadi sebenarnya sudah chatting WhatsApp juga mungkin ya, Iya, Opung ya? iya. Nah, saya percaya Karena tidak ada di antara mereka itu, jadi gitu loh. ada orang-orang di sekitar itu, termasuk Bang Panda, termasuk Pak Sidarto, termasuk Pak Pramono, Iya, kan gitu kira-kira iya, dari betul, PDIP betul, ya. iya. Sementara di sekitar Pak Prabowo itu ada Pak Hasim, Ada Dasko. Pak Dasko, di mana para politisi ini sebetulnya berhubungan satu sama lain itu frekuensinya bisa Intens. sangat tinggi. Iya, betul. Jadi kalau soal cuman itu tadi Bang, kan selalu bilang komunikasi pribadi itu kan tadi kan ada sinyal yang jelas gitu. Tapi publik itu selalu kepingin harus ada physically yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka bertemu. Iya. Iya. Gitu Bang. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak mudah melupakan begitu aja. Kalau ingat pidatonya Prabowo mengcounter masuknya anaknya Jokowi jadi wapres, ingat nggak gegap gempita Prabowo bicara, saya memang berkoalisi dengan koalisi Pancasila, ketika, ya kan? Dia sangat apa tuh risau itu dia diapakan itu, gitu loh. Ini kan masih goresan-goresan ini kan masih ada. Yeah. Belum lagi yang lain. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Jokowi ini dalam percaturan politik secara Indonesia nggak ada. Yeah. Nggak ada. Dia masterpiece aja nih. Bisa, iya lo ini jagoan lo nih. Oke, artinya agar Ibu Mega bisa bersanding dengan Prabowo secara harmonis kan artinya ada beberapa varian yang harus dieliminasi. Iya, Apa-apa saja itu kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Doncast. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Doncast. Kita di segmen terakhir masih bersama saya, ada Bang Don dan juga Opung, Panda. Opung, kalau misalnya pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini bisa terjadi sebelum Kongres, kan artinya nanti konsolidasi partai akan lebih mulus. Iya. Iya nggak ya? Iya dong, betul. Artinya ada beberapa varian yang menjadi ganjalan itu harus disingkirkan. Mungkin bukan varian, tetapi sekarang ada nggak kerja partai, misalnya pasti kan mengundang Pak Prabowo kan, Ya. untuk Kongres kan, dan di situ mungkin juga akan ada pertemuan pribadi di antara mereka berdua kan Bang. Iya. Kira-kira ada gambaran seperti itu nggak? Kalau Abang lihat di dalam. Malah saya pikir lebih maju dari situ. Artinya jauh sebelum Kongres mereka dua udah bisa ketemu di Teguh Umar, atau mereka ketemu di Kartanegara atau apa gitu loh. Jadi gini, kembali lagi ya, bukan saya subjektif atau kemudian saya fanatik terhadap sesuatu hubungan. Aku tidak melihat 1 milimeter pun di antara mereka berdua. Gitu loh. Nggak ada. Dulu sempat kan dimanipulasi. 1 milimeter pun jaraknya nggak ada. Kenapa? Dulu sempat dimanipulasi bahwa dulu ada perjanjian batu tulis bahwa kemudian the next election nanti Prabowo yang jadi ini. Iya. Dihianati gitu kan. Yang sebenarnya siapa? Di pihak Gerindra Fadlizon, di pihak kita siapa? Prabowo. Poin yang terakhir itu memang diusulkan itu. Tapi kemudian Mega nggak setuju.
Itu ceritanya Pramono ke saya, nggak diteken itu. Dibikinlah jadi bola liar itu gitu loh. Iya. Seakan-akan dikhianat. Kalau aku, siapa juga tahu betul Pak Prabowo. maka nggak punya dampak, Digoreng dulu. Iya, digoreng keluar. Artinya kita pun sudah melalui hal-hal yang begitu. Oh, jadi sebenarnya nggak ada yang sakit hati ya? Iya, maka itu saya bukan menghibur-hibur diri. Saya bukan karena kebetulan dia presiden sekarang, enggak. Aku melihat di antara mereka berdua nggak ada. Hubungannya itu honest ya. Iya. Cuma memang bagaimanapun faktor yang dibuat Jokowi ini punya pengaruh besar. Gitu loh. Iya, punya pengaruh besar sampai sekarang, iya kan? Jadi kalau Pengaruh besar itu untuk Ibu Mega atau untuk Pak Prabowo? Ya untuk dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Iya kan? Jadi kalau dibilang ada lobby-lobby politik antara inner circle-nya Ibu Mega dengan inner circle-nya Pak Prabowo. Nah, kira-kira bagaimana memuluskan hubungan kedua tokoh besar ini? Gak tahu, aku sampai sekarang sendiri aku pun belum tahu proporsi ininya. Apapun ceritanya, faktor yang si Gibran Wapres ini, itu juga punya cerita tersendiri sama kita. Apapun. Loh, dia kan viral ngomongnya. Jejak digitalnya ini kan belum dihapus. Janji setia pada PDIP. Bukan janji setia, pilih Ganjar. Betul. Kita nonton juga, Pak. Sebelum itu juga janji setia. Iya kan? Terus diapakan begitu aja? Diingkari begitu aja. Dan emang dengan partai apa kau berunding? Dengan partai mana kau ini? Bukan partai kurcaci ini. Gampang kau bohongin gitu loh. Nah yang kayak gini-gini juga harus. Di sini nanti kita lihat indikasi dari Jokowi. Dia protek anaknya berkelebihan. Atau dia ya sudahlah udah begini. Terserah Prabowo. Macam-macam kemungkinan. Tapi buat kita itu juga apapun ceritanya juga berpengaruh. Bukan karena wapresnya. Bukan karena wapresnya loh. Iya. Dia bikin seluruh orang ingat pemilu pilihlah Ganjar. Ada viralnya. Dan kemudian dia ngomong sama Watubun, Komarudin Watubun sama Hasto di DPP, saya tetap setia. Dan saya tidak ada mau bergabung dengan Prabowo. Dia ngomongin itu. Nah itu cabut dong. Tip X dong. Itu kan jadi bom waktu. Nah Mega juga, itu juga faktor-faktor juga nggak membuat terlampau ke susu, terlampau ke buru Mega. Artinya Prabowo juga ngerti secara kebatinan itu. Tapi yang penting bagaimana hal ini, Prabowo sudah jadi presiden, ya kan? Kemudian ini anaknya ini Jadi berusaha apa kamu tahu diri apa tidak, ya kan? Ini jadi masalah tersendiri. Nah kita nggak mau mencampuri lebih jauh lagi di mereka gitu loh. Bang, sejatinya politisi itu kan punya dua kerongkongan, Bang. Iya. Satu untuk mengatakan yang benar, satu untuk mengatakan kebohong. Aku baru dengar. Itu orang Jerman bilang gitu kan. Sayangnya ketika politisi ngomong, kita tidak tahu ketika dia ngomong itu dari kerongkong yang mana, yang benar, ada benar atau yang bohong. Nah, dalam kaitan itu, ya realnya politician memang begitu, Bang. Tadi tidak bisa kita pegang kata-katanya. Artinya dilihat dari segi itu, ketika kita meminta secara etik, itu kita bilang bohong, tapi kemudian politisi bilang, kan politisi itu kan legal untuk berbohong, Bang. Jadi begini ya. Jadi gini, banyak orang tidak memperhitungkan faktor. Iya. Apapun yang terjadi di Republik ini, apalagi chaos atau lagi satu genting, apapun yang terjadi, tidak pernah militer tidak campur. Kartosuwiryo itu tentara. Untung Parjo yang gitu itu tentara. Daud Bre itu tentara. Perari Permesa yang namanya Kawilarang, Sumual, Simbolon, itu tentara gitu loh. Nah ini pun nanti kalau sampai kritikal ada ini, saya yakin tentara campur. Nggak akan dibiari tentara negara ini. Itu dari apa mereka, karakteristik mereka. Iya, bayangin itu. Aku panglima Kodam. Besok aku di pensiun. Nggak bisa lagi aku perintahin Koramil. Nggak bisa lagi aku campuri Kodim. Total itu karakter. Maka itu tidak ada warlord seperti Thailand. Bisa bikin kudeta dan segala macam. Tidak ada. Nah yang mau saya gambarkan di sini,
kita ini bangsa Indonesia ini tidak ada kekhawatiran karena kita mau punya lob yang ini, yang menjaga republik ini gitu loh. Dan di sini apapun cerita TNI kan yang khawatir kita kan ada juklak, ada satu tradisi dia dipromosi, katakanlah dia di Papua sukses, dia Elon Musk. Ini enggak, dia sukses karena jaga Jokowi, pernah tugas di Bogor, pernah juga, ini gila mah gitu. Dan itu terjadi. Enggak, padahal tradisi, wah dia di Kalimantan dulu, dia di Sulawesi, wah dia di pedalaman Papua sebagai panglima, Kodam, dia ini. Dirusak. Jadi ada temanku si Iwan Bule itu ya sekarang dia waktu dulu kali propam dia cerita ke aku, Tito junior dia menjadi Kapolri. Tito itu mau nyuruh nugasin dia ke Padang aja setengah jam. Aku cerita dulu ini hubungan keluarga, lo ini Iwan Bule cerita sama aku. Aduh, Bang Pandang gitu kan. Padahal tidak sampai 2 menit, 3 menit. Besok perintah Padang ya gitu. Oh, putar-putar dulu. Itu tiga angkatan. Jadi sisihnya 5 angkatan. Gitu loh. Iya. Dampaknya ini nggak mudah. Bang Pada dengar cerita, saya juga mendengar Bang ceritanya yang kayak begini. Betul, di luar sana banyak. Itu jadi bukan saya mendramatisir atau apa, yang nggak mudah yang ditinggalkan itu. Jadi apa yang dilakukan dia sekarang, coba kalau dia terus terang dengan Mega, aku pengen Gibran mau jadi ini, ceritakan lain. Kalau bisa seperti itu, drama-drama Ceritakan lain. Mungkin tidak Mahfud, anaknya aja. Sama dengan Mega bagaimana menyetujui dulu wali kota sama di Medan sama di ini. Gitu. Dan dia record dia kepada Mega tidak pernah dibantah Mega. Nggak pernah. Artinya empirik ya, yang nyata gitu. Jadi semua itu membuat begitu patah arang ya kah Bang Skapesaran? Apanya? Hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan mungkin apakah akan ada sesuatu di Kongres ini tentang hubungan ini? Nggak dihitung lagi lah. Udah dianggap mimpi buruk aja. Ya dong. kartu tanda anggota juga sudah dicabut ya. Itu kan hukuman yang paling berat itu. Hukuman ke tukang copet itu gitu loh. Dipecat itu loh. Sebagai mimpi buruk. Iya. Itu kalau dipecat itu hukuman yang paling kasar itu. Jadi sama sekali tidak ada pintu untuk rekonsiliasi ya, Penges? Apanya mau rekonsiliasi? Ya dilihat dong. Mau rekonsiliasi apa? Bukankah semuanya balik lagi ke kepentingan, Opung? Bukan artinya rekonsiliasi ya apa. Gini ya, ini sangat manusiawi. Gimana sih perasaanmu dibohongi? Saya setia kepada Ibu, tegak lurus. Saya tidak dengan Prabowo. Saya tidak. Nyatanya enggak. Tahu pidato di Stadion Gelora Bung Karno? Siapa? Jokowi. Dipilihlah yang berkerut, yang rambutnya putih. Iya, saya ingat. Saya udah bilang berkerongkan putih. Dan bukankah legal untuk berbohong? Tadi yang Bang Don juga sebutkan. Ya tapi kampungan gitu loh. Kasar ya? Kasar gitu loh. Nah terus gimana? Ya Mega ya begitulah nasib kita. Ya kita apalah. Ya enggak. Kali ini kan sudah masa lalu Bang. Masa lalu. Loh, enggak bisa kita katakan dampaknya sampai sekarang masih. Ya saya berpikir soal masa depan yang paling dekat itu adalah sekarang begini. Kita lihat masa lalu atau lebih baik menjaga hubungan dengan Pak Prabowo ke depan yang... Kalau nyambung ke ceritamu tadi, ini masa lalu, ini masa depan. Masa depan ini saya optimis karena hubungan mereka berdua ini nggak ada masalah. Oke. Kuncinya di situ. Ya. Baik. Kalau ada di antara mereka barrier psikologis, ada dendam apa itu, khawatir aku. Ya. Tapi nggak ada gimana. Jadi di dalam PDIP sendiri semua optimistik tentang itu. Iya. Baik. Lihat dia gegap gempita Mega waktu dia apa di HUT itu. Ya kan, terima kasih. Iya. Oke. Itu lugas. Ya. Kita akan tunggu. Yang disembunyikan. Iya, itu ya. Kita tunggu sama-sama Bang Don, Opung, apakah Mega Pro Jilid 2 akan terjadi? Istilah pro ya, Mega Pro itu jangan salah. Jangan. Mega Pro itu ada satu peristiwa yang PDI tersumbat. Maka bekerja sama lah dengan P3 waktu itu.
sampai nggak ikut pemilu sampai segala macam gitu. Jadi memang untuk diapakan mega pro jilid 2 katanya enggak sampai ke situ. Baik, kita akan lihat sama-sama ya bagaimana hubungan antara Megawati. Saya nostalgia ketemu dengan Bang Panda. Iya. Dulu sebagai mentor, saya punya pengalaman bagaimana Bang Panda itu bawa kami wartawan kecil-kecil ketemu yang namanya Pak Ali Said, Ketua Mahkamah Agung di Roma. Kita duduk di depan, Bang Panda langsung masuk dapur. Gua pikir bisa nggak nanti pada satu saat ketika saya jadi wartawan senior, seperti Bang Panda masuk ke dapurnya Ketua Mahkamah Agung, ada Ibu Ali Said. Sekarang Bang Don bukannya duduk sama-sama dengan Presiden? Ya, saya setiap kali duduk dengan pejabat kayak gitu, saya ingat Bang Panda. Nah, itu acuannya, Om Bung. Terima kasih. Opung sempat kepikir nggak kalau anak didik, anak buah Opung ini bisa menjadi pemimpin redaksi, pemimpin di beberapa stasiun media televisi nasional? Ini aja aku kecolongan. Kenapa? Iya ngajak gua dong. Baik, sekali lagi kita harus paham kalau dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi ya. Yang ada hanyalah kepentingan, entah itu untuk urusan pribadi atau benar-benar murni demi kepentingan publik. Terima kasih Opung, Panda, Nababan sudah berbagi. Pemirsa, episode Doncast kali ini kita akhiri di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desmana Chandra. Dan saya Don Bosco Slamet. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bang, terima kasih Bang. Yes.